alias nomor 3 dengan subbab 1 dan 2. Pada subbab 3.1, penentuan model matematika berdasarkan hasil regresi non-linear terhadap data jumlah followers diperoleh kapasitas maksimum followers sebesar 1.500 akun. Kemudian diperoleh nilai konstanta model sebesar 11,63 dan laju pertumbuhan sebesar 0,0915 per hari. Artinya, jumlah followers diperkirakan akan terus bertambah hingga mendekati 1.500 followers sebagai titik jenuh. Sementara itu, nilai laju pertumbuhan menunjukkan bahwa followers mengalami pertumbuhan dengan kecepatan sekitar 0,0915 setiap hari. Dengan parameter tersebut diperoleh model pertumbuhan logistik yang digunakan untuk seluruh perhitungan pada penelitian ini. Untuk subbab 3.2, perhitungan nilai eksak untuk waktu 12,2 hari. Untuk mencari jumlah followers pada waktu 12,2 hari, nilai waktu tersebut disubstitusikan ke dalam model logistik yang telah diperoleh sebelumnya. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai eksak sebesar 311,93 followers. Artinya pada hari ke-12,2 jumlah followers diperkirakan mencapai sekitar 312 followers. Begitu caranya untuk nilai-nilai hari berikutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cisha Balwara Pamangin, NIM 0525 1106 dari program studi teknik kimia. Di sini saya akan menjelaskan studi case yang ketiga, subbab 3 dan 4. 4055 sampai ke minus 0,0107. Nah, kemudian dari nilai-nilai yang ada di tabel ini itu akan disubstitusi ke dalam rumus umum polinom Taylor. Nah, lalu di orde kedua, polinom Taylor orde 2 ini itu menggunakan nilai fungsi turunan pertama dan turunan kedua, sehingga kita peroleh nilai-nilai sebagai berikut ini. Nah, kita substitusi nilai-nilainya ke dalam persamaan sehingga kita mendapatkan hasilnya seperti yang ada di sini. Lalu di orde ketiga ini sama, untuk meningkatkan ketelitian ditambahkan suku turunan ketiga sehingga diperoleh persamaan seperti kurang lebih seperti yang ada di orde yang kedua. Namun bedanya di bagian T-nya itu kita ganti sesuai dengan nilainya masing-masing. Lalu orde yang keempat, kita tambahkan suku turunan keempat sehingga diperoleh persamaan seperti yang ada di bawah ini. Lalu pada 3.3 dapat dilihat bahwa semakin tinggi orde polinom Taylor yang digunakan, semakin banyak informasi turunan yang dimasukkan, sehingga hasil pendekatan akan semakin mendekati fungsi logistik asli. Lalu di 3.4 ini estimasi menggunakan polinom Taylor. Setelah diperoleh polinom Taylor orde 2 dan 3 dan 4, di polinom tersebut digunakan untuk mengestimasi jumlah followers pada waktu tertentu. Nah, estimasi ini dilakukan pada T 12,2 hari dan T 13,8 hari. Nah, karena kedua titik tersebut berada dekat dengan titik pusat Taylor yaitu 13 hari, maka estimasi pada 12,2 hari untuk titik ini kita peroleh nilai X sama dengan T dikurang 13, lalu kita hitung dan mendapatkan hasilnya min 0,8. Nah, nilai tersebut kemudian kita substitusi kembali ke masing-masing polinom Taylor hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi, nilai T-nya itu kita ganti dengan 12,2, lalu kita masing-masing mendapatkan hasilnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afra Prima Aurin dengan NIM 05251035. Saya dari program studi teknik kimia. Saya dari kelompok 6 yang akan menjelaskan studi case nomor 3 yang adalah pertumbuhan followers di bagian subbab nomor 6. Baik, selanjutnya pada subbab 3.5 kami melakukan analisis galat aproksimasi untuk mengetahui seberapa akurat hasil estimasi yang diperoleh dari polinom Taylor dibandingkan dengan nilai eksak model logistik. Dengan P dalam kurung T merupakan nilai eksak dari model logistik dan T dalam kurung T merupakan nilai aproksimasi menggunakan polinom Taylor orde ke N. Analisis galat dilakukan pada dua titik evaluasi yaitu T pada waktu 12,2 hari dan
pada waktu 13,8 hari. Untuk 12,8 hari nilai eksaknya adalah 311,9346. Hasil estimasi menggunakan polinom Taylor OD2 adalah 311,9343 sehingga diperoleh galat sebesar 0,00033 pada orde 3. Nilai estimasinya adalah 311,9348 dengan galat sebesar 0,00018 sedangkan pada orde 4 nilai estimasinya adalah 311,9346 dengan galat sebesar 0,0000028. Selanjutnya untuk pada hari 13,8 nilai eksaknya adalah 349,6502. Hasil estimasinya menggunakan polinom Taylor orde 2 adalah 349,6509 dengan galat sebesar 0,00070. Sedangkan pada orde ketiga nilai estimasinya adalah 349,6504 dengan galat sebesar 0,00019. Sementara itu pada orde 4 nilai estimasinya adalah 349,6502 dengan galat sebesar 0,0000027. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa galat absolut semakin kecil seiring dengan meningkatnya orde polinom Taylor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi orde polinom yang digunakan maka semakin akurat hasil aproksimasi yang akan diperoleh. Selain itu, galat yang sangat kecil pada kedua titik evaluasi menunjukkan bahwa polinom Taylor bekerja sangat baik untuk mengestimasi nilai fungsi pada titik yang berada dekat dengan titik pengembangan yaitu pada waktu 13 hari. Halo semuanya, kenalin nama saya Novita Andriani dengan NIM 05251005 dari program studi teknik kimia. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus 3 dengan subbab 6 dan 7. Lalu selanjutnya untuk bagian 3.6 kami memproyeksikan pertumbuhan followers menggunakan dua metode yaitu prediksi hari ke-35 dan ke-60 di mana kita menggunakan model eksak, tinggal kita substitusi aja T sama dengan 35 yang hasilnya 1018,41 followers. Lalu untuk substitusi T sama dengan 60 itu didapat 1431,29 followers. Jika diuji dengan polinom Taylor orde 4, selisihnya ini X sama dengan T kurang 13. Untuk T sama dengan 35 ini kita dapat hasil X-nya yaitu 22. Lalu hasilnya yaitu 1025,72. Lalu untuk T sama dengan 60 itu X sama dengan 47. Hasilnya yaitu 487,49 yang dimana terlampau jauh dari prediksi jangka panjang karena tidak punya batas jenuhnya. Lalu untuk waktu mencapai 1000 followers di mana kita menggunakan model eksak yaitu P fungsi T sama dengan 1000 di mana menggunakan logaritma natural atau ln. Di sini kita menggunakan Taylor orde 4 yaitu 1000 didapatkan hasilnya 34,2 hari. Nah, hasilnya ini masih akurat karena hari ke-34 ini masih relatif dekat dengan titik pusat T sama dengan 13. Lalu untuk bagian 3.7 di mana kami menyimpulkan 4 hal bahwa pengaruh orde berdasarkan rumus umum Taylor itu semakin tinggi orde atau N-nya, informasi turunan yang dilibatkan ini akan semakin banyak. Terbukti dengan galat absolut orde 4 mengecil hingga skala 10⁻⁻⁶. Lalu untuk pengaruh jaraknya, akurasi ditentukan oleh nilai T kurang 13 pada T sama dengan 12,2 dan 13,8, selisihnya ini 0,8. Lalu untuk galatnya mendekati 0, namun pada 3 T sama dengan 35 dan 60 galatnya ini membesar karena metode ini hanya valid secara lokal. Lalu untuk kelebihan dan keterbatasannya, untuk kelebihannya ini adalah menyederhanakan konteks transcendent di mana pecahan menjadi polinom linear yang mudah pada jangka pendek. Untuk keterbatasannya, Taylor tidak memiliki sifat asimptotik atau batas jangka panjang. Kita wajib menggunakan model logistik eksak karena pertumbuhan di dunia nyata pasti akan melambat saat mendekati titik jenuh pasar yaitu L sama dengan 1500.